Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras. Ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya juga pemirsa RRI Sumeneb.net. Yang pastinya hadir untuk edisi malam hari ini pendengar Ngobras ya, obrolan komunitas seperti biasanya. Yang selalu kami hadirkan di pukul 20 lebih 10 menit. Yang juga kami pancarluaskan bersama frekuensi kebanggaan kami di 101.3 MHz dan juga di 1098 kHz. Adapun untuk Anda yang menikmati channel YouTube kami di RRI Sumeneb.net, saya ucapkan selamat malam. Mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang berkah untuk Anda dan keluarga dimanapun Anda berada pendengar. Edisi Ngobras malam hari ini seperti biasanya akan membahas topik dan yang juga menginspirasi dari dunia komunitas, yakni adalah komunitas karya dan juga jebakan modernisasi. Yang kali ini juga bersama Bapak Asadi Rahman selaku pembina Sanggar Tas Taman pendengar. Jadi komunitas ini adalah Sanggar Tas Taman. Dan untuk Anda juga yang ingin berbagi inspirasi, silakan komen-komennya ditunggu juga di live chat kami ya. Barangkali ada inspirasi yang menarik, boleh silakan kita berbagi-bagi komen di sana ya. Oke, untuk juga mempersingkat waktu, kurang lebih 40 menit ke depan pendengar obrolan komunitas akan segera dihadirkan kalau dengar Anda. Dan namun sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir malam hari ini nih. Bersama Bapak Asadi Rahman ya, selaku pembina Sanggar Tas Taman pendengar. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Mas. Oke, kabar baik nih Pak Asadi. Alhamdulillah. Oke, baik. Sendirian ya? Sendiri. Oke, tanpa dibarengi sama siapapun, berani nih. Kebetulan teman-teman. memang pemberani. Karena ini alamatnya agak di pinggir timur ya? Timur. Di mana? Gapura ya? Gapura. Gapura. Desa Andulang. Oke, siap deh. Mas Adi, ini selaku pembina Sanggar Tas Taman nih. Sanggar Tas Taman nih baru saya dengar nih. Apa nih? Sanggar apa nih Tas Taman? Sanggar Tas Taman ini sanggar internal sekolah sebenarnya. Jadi di Desa Andulang itu ada sekolah namanya MTS Nurul Anwar. Yang kebetulan secara kultur banyak siswa itu yang potensinya di seni. Di sini ya. Sebelum lahirnya komunitas ini sebenarnya bisa dilihat seperti pada saat Haflatul Imtihan, kegiatan apa, mereka Oke. lebih banyak pertunjukan seninya. Seninya ya. Oke. Sehingga kemudian terbentuklah komunitas atau sanggar yang kami beri nama Tas Taman. Sama seperti orang menyebut sekolah kami juga Tas Taman, karena kebetulan kami berada di atas bukit, di bawah bukit itu ada tamannya gitu loh. Oh gitu ya. Kirain sejumlah komunitas yang berani tampil di atas pementasan begitu ya. Kirain gambarannya Dian seperti itu di Mas Hadi. Ternyata memang difokuskan Tas Taman ini karena memang berdasarkan area di sana ya. Oke. Oke pendengar, jadi komunitas sanggar ini definisi lain adalah sekelompok yang juga berkegiatan bersama di sebuah wadah atau juga tempat yang disebut sanggar. Nah, kebetulan tadi spill bahwasanya Tas Taman ini berlokasi di atas
perbukitan ya. Perbukitan, Di bawahnya juga ada taman. Taman. Begitu ya. Maka disitulah ada Sanggar Tas Taman pendengar. Oke. Menariknya apa saja nih tas taman yang bisa ditampilkan barangkali seperti event-event di bulan Maulid barusan keislamian. Ini seperti apa nih gambarnya nih? Sanggar Tas Taman ini lebih kepada satu wadah untuk mengembangkan potensi siswa. Oke. Jadi siswa itu kita gali apa potensi mereka, tapi tetap spesifiknya di bidang seni. Di bidang seni. Di bidang seni ada seni baca puisi. Apa saja nih? Puisi ya. Puisi, teater, dan akhir-akhir ini juga beberapa kali garap film. Garap film. Iya. Oke, siap deh. Kalau garap film ini bagiannya juga Mas Hadi yang membina atau ada tim-tim lain gitu setiap bidang atau mungkin komunitas yang diinginkan gitu. Kebetulan kalau film bagian saya. Oh, bagian ya. Bagian Wah. Berarti Dian ini bisa jadi Bisa belajar acting ya nanti ya? Oke. Bisa jadi. Siap. Lebih tertarik kemana nih siswa dari tingkat dasar, SMP atau juga menengah ke atas nih kebanyakan nih untuk berkarya di bidang tersebut nih? Nah, ini nih Mas, yang kemudian kenapa saya mau ngobrol ya, karena ini kan namanya ngobrol tentang karya komunitas sekaligus dengan jebakan modernitas. Pasti saya bilang pasti karena entah ya kalau kemudian sekolah lain, tapi di sekolah saya dengan kultur yang memang seninya itu sangat melekat sekali. Mereka ketika diberi semacam angket untuk memilih apakah mereka akan lebih fokus di deklamasi, teater atau film, lebih banyak yang menjurus ke film. Ke film ya? Saya menduga begini, karena film ini daripada baca puisi, daripada teater, ini kelihatannya bagi mereka ini lebih wah gitu, karena Jadi bisa menjadi aktor yang langsung tampil di layar dan semacamnya gitu. Oke, jadi caption di sana sudah cukup menarik gitu dan bisa ditonton luas begitu ya jangkauannya. Nah, ada bahasa ini jebakan. Jebakan ini sendiri bisa berkolaborasi dengan real modern ini agar anak-anak ini bisa tertarik dengan karakter-karakter yang barangkali bisa mempublis dirinya ini lebih semangat untuk tampil mungkin. Satu sisi mungkin begitu, tapi jebakan yang paling besar sebenarnya tentang bagaimana saat ini siswa itu sepertinya saya melihat, entah kemudian di lokasi lain atau tidak, saya melihatnya begini, orang kalau ingin menghasilkan sebuah karya itu tentu harus punya proses. Proses ya, betul. Dan proses itu tidak instan. Nah, kecenderungan siswa-siswa sekarang itu serba instan, Mas. Oke. Kayak contoh misalkan, kalau ada lomba baca puisi, sebisa mungkin mereka akan memanfaatkan teknologi misalkan kita mau latihan. Kalau misalkan mepet waktu, kenapa harus latihan? Bapak aja sebagai pembina rekam videonya, nanti kami pelajari, nanti kami ikuti cara pembacaan. Ini kan Secara proses-proses tidak langsung otodidak tuh gitu. Iya, proses-proses instan yang pada akhirnya mereka akan manja. Dalam tanda kutip ya, manjanya begitu. Tidak sama dengan proses-proses orang generasi sebelumnya yang ketika mereka mau belajar puisi itu sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun mereka harus Ada latihan vokal, khusus iya kan? kemudian. Oke. Latihan vokal, latihan pernafasan, sampai kemudian mereka diajari teknik-tekniknya. Lah kalau sekarang itu kecenderungannya begitu instan. Lah karena ada kecenderungan instan, maka banyak mereka yang kemudian dalam dunia peran ya, kalau peran kayak contoh misalkan teater dan semacamnya, mereka akan lebih cenderung memilih film. Kenapa? Karena film kelihatan lebih bergengsi satu. Yang kedua, film itu tidak seribet dengan teater misalkan. Teater itu kan satu pertunjukan langsung di mana kita tidak boleh salah dalam pentas sesuai dengan naskah. Tetapi kalau film mereka kayaknya agak dimanjakan dengan satu teknik Suasana juga, bagaimana bisa walaupun salah kita akan tik ulang. Oke. Kan begitu, Mas. Kalaupun nanti kemudian
adegan yang mau dihasilkan itu tidak sesuai atau kurang menurut sutradara, sutradara itu kan masih punya banyak kru yang lain, bisa ditambah dengan visual ini, bisa ditambah dengan artistik ini, Oke. sehingga kemudian pesannya akan tetap sampai. Sempurna Sehingga ya. aktor-aktor ini bukan kerja profesional, Mas, maaf ya. Ini adalah komunitas yang baru belajar, yang masih abal-abal. Lah mereka terjebak di situ. Bahwa dalam berproses itu mereka pengennya instan, Instan ya, tetapi oke. menarik Menarik dan ya. asik gitu. Padahal di balik sebuah karya seharusnya mereka harus tetap berproses sekuat mungkin, sebesar mungkin untuk menghasilkan itu. Kalau tadi disampaikan teater dan juga perfilman gitu ya, membentuk karakter acting. Ini dua hal yang berbeda namun ada kaitannya juga Kaitannya, gitu ya. betul. Ini lebih susah mana sih untuk membentuk karakter dari teater atau juga dunia acting nih? Kalau menurut saya itu tentu teater. Karena begini, kalau film itu kan cenderungnya natural, artinya banyak opsi yang akan bisa diberikan. Semisal ada naskah, kemudian ada garapan seperti ini. Kita akan ngambil seperti apa? Kita kan tinggal cenderung melihat siapa watak-watak atau karakter-karakter yang bisa mengisi peran ini yang sudah disesuaikan. Cenderung mereka hanya tinggal melepas aja, kayak keseharian aja mereka berperan gitu loh. Masih bisa pakai cara-cara yang lain atau seperti yang tadi untuk membangun nuansa, untuk membangun apa, itu masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tapi kalau dalam dunia teater, kita itu cenderung tidak menjadi diri kita sendiri kan, Mas? Jadi tuntutan naskah kita harus menjadi Contoh orang lain, gitu karakter ya, orang seperti lain. antagonis, Betul. protagonis gitu ya. Betul. Oke, siap deh. Jadi susahnya di situ ya. Kalau kita terjebak di dunia peraktingan ataupun juga sekedar menjadi public speaker yang menarik ditonton, ini sekiranya memang ada kemauan dari diri sendiri atau memang menjadi bagian yang harus diikutsertakan oleh siswa nih, kan kebetulan ini kan aktifnya di siswa gitu ya. Betul. Ini seperti apa nih untuk menarik minatnya mereka nih? Entah, saya juga tidak begitu mengorek ya. Artinya isi hati mereka seperti apa berproses di komunitas ini. Tapi yang jelas sekolah kami itu punya kebijakan untuk mereka harus atau wajib memilih satu kelas peminatan. Jadi mereka punya minat apa, mereka punya potensi apa, bisa dikembangkan di situ. Sehingga mereka tidak boleh lepas dari opsi-opsi yang sudah kami tawarkan. Ada film, ada sastra, menulis dan membaca puisi, ada keaktoran di film dan semacamnya. Ada yang baca kitab, ada juga begitu. Oke, kalau baca kitab ini seperti apa nih versi karya dari Tas Taman nih? Mungkin ada versi baru gitu ya, bukan hanya sekedar baca itu ya. Enggak, ya sementara masih dalam proses itu, masih bagaimana teori-teori atau langkah-langkah untuk bisa baca kitab dan semacamnya. Tapi itu di luar komunitas sebenarnya. Artinya kalau komunitas atau sanggar Tas Taman sendiri itu tetap menjembatani urusan seni itu beda lain. Tapi yang jelas setiap satu siswa wajib memilih satu kelas peminatan. Tapi saya melihatnya mereka yang memilih kelas peminatan ini sepertinya mereka cukup enjoy untuk menjalani semua ini. Saya pikir mereka sudah merasa bahwa dirinya hidup di kultur seni dan mereka harus menjalani hidup seperti itu tanpa tekanan, tanpa apapun gitu. Hidup di kultur seni nih. Kalau status masih siswa nih, bagaimana cara mereka ini atau mungkin ada treatment khusus untuk mengasah mereka ini agar bisa membagi waktu atau juga pola berpikir untuk belajar antara dunia seni atau karya dan juga pelajaran efektifnya nih. Mungkin ada pembinaan seperti itu ya? Ada pembinaan seperti itu. Sekolah kami itu bikin satu kebijakan 1 hari tidak ada KBM, Mas. Oh gitu? Iya, di hari aktif. Liburnya hari Jumat karena madrasah sekolah swasta gitu. Tapi Liburnya cukup senang ya siswanya. cukup senang. Liburnya hari Jumat.
Setiap hari Minggu 1 hari full itu tidak ada KBM, Mas. Oke. Jadi mereka 1 hari fokus kepada kelas peminatan. Mereka yang ada di film, mereka akan belajar film setengah hari itu dari jam 7 sampai jam 12 lebih. Yang di kelas sastra mereka akan belajar kelas sastra. Ditambah kemudian ya kami selalu memberikan ruang-ruang mereka untuk mencoba arena yang lebih luas seperti ikut lomba dan semacamnya. Oke. Ada pemilihan selektif juga untuk siswa yang Pak saya ikut yang seni puisi Pak gitu. Tapi dia tidak ada di karakter itu, apa mungkin bisa dialihkan juga ke seni yang lain? Mungkin ada alternatif seperti itu mungkin, Mas Adi. Kadang kita kan hanya punya kemauan ya. Betul, hanya ada kemauan tapi kemudian dia memang 0% di potensinya gitu ya. Entah ya, tapi saya percaya bahwa potensi itu mungkin 20%, 80% itu usaha. Saya percayanya begitu, Mas. Jadi kalaupun ada orang yang tidak berpotensi tetapi dia mau, ya tetap kami bina, tetap kami ajak mereka untuk berproses bersama. Oke. Sejauh ini kesulitan seperti apa nih? Barangkali bisa ditemukan nih selaku pembina nih sama rekan-rekan pembina yang lain nih. Karena banyak karakter yang harus dibentuk gitu ya. Betul. Ini apa nih ya banyak temuan nih? Dalam berproses itu yang paling susah sekali seperti tadi, Mas. Yang saya bilang bahwa terlalu banyak jebakan-jebakan di dalamnya yang menurut saya sedikit menghambat tentang mereka bisa berproses. Kayak contoh begini dah, Mas. Oke. Mau ikut lomba, mereka misalkan deadline-nya adalah 1 bulan. Mereka tentu akan sangat sulit diajak berproses dari awal untuk latihan vokal dulu, latihan pernafasan dulu. Habis itu kemudian misalkan latihan konsentrasi, ada begitu dan semacamnya. Kemudian baru mereka latihan baca setelah karakter suaranya terbentuk. Oke. Itu sulit sekali, Mas. Pasti mereka akan memilih, kenapa kita tidak belajar langsung aja, belajar baca aja. Pasti begitu kalau orang sekarang gitu. Jadi sepertinya tentang itu yang saya katakan tadi, mereka pengen sekali instan dalam berproses, Mas. Ini bukan mau menyombongkan diri ya, Mas, tapi sebagai mungkin pengalaman, Mas. Kebetulan 2 tahun yang lalu dalam seni baca puisi, saya itu jadi salah satu finalis yang masuk di Piala Habiasin Jakarta. Kebetulan. Wah. Tapi yang mereka nggak paham adalah sebelum saya terpanggil untuk menjadi 10 dari 10 finalis yang ke Jakarta itu, saya 17 tahun belajar puisi, Mas. Baru memetik hasil panennya itu setelah 17 tahun gitu menanam ya. Betul. Oke deh. Dan itu tidak dimiliki oleh mereka. Mereka hanya ingin melihat bahwa ikut lomba yang penting juara. Betul. Tanpa mereka lihat bahwa di balik prosesnya itu apa yang akan mereka nikmati, apa yang akan mereka rasakan. Belum lagi cara kita menjiwai sesuatu itu kita tidak punya ya. Betul. Oke, siap deh. Obrolan kita akan segera berlanjut. Mas Adi jangan kemana-mana. Kita break sejenak setelah jeda pariwara berikut ini. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kenal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb yang pastinya masih bersama Sisi Ngobras ya malam Anda. Tetap Diannya masih ditemani dengan setianya bersama Mas Adi nih selaku pembina Sanggar Tas Taman ya. Panjang sekali tadi ya kita ngobrol ya Mas Adi ya. Oke, mudah-mudahan bisa terinspirasi untuk semua pendengar dan juga pemirsa gitu ya. Barangkali Mas Adi di sini ada sebuah tujuan pasti ya kita melaksanakan sesuatu tanpa tujuan itu sepertinya kurang asik gitu ya. Betul. Ini tujuannya seperti apa nih yang diterapkan oleh Tas Taman selaku karya yang selalu diciptakan untuk anak-anak didiknya? Apakah ini hanya sekedar untuk mengasah multi talent dari siswa atau juga anak-anak didik? Atau ada tujuan lain semisal kesenian yang sudah hampir punah, setiap karya ini sudah hampir punah, tergerus zaman, ini mulai dihidupkan kembali? Ada banyak hal termasuk salah satunya itu Mas. Seperti dulu di Sumeneb ya khususnya, itu ada MSP Mas. MSP itu adalah masyarakat seni pesisir yang dulunya itu masing-masing sekolah itu ada sanggar seni yang aktif yang biasanya setiap kalau tidak salah Ahad Kalebun Mas. Ahad Kalebun itu biasanya pindah. Istilah bahasa Maduranya tangkeen. Sanggar ini bulan ini dari komunitas lain pentas. Habis itu kemudian pindah pentas lagi. Okay. Dan saat ini itu sudah mulai geliatnya kurang. Sehingga kemudian saya melihat seni-seni pertunjukan khususnya di kabupaten kita ini, khususnya di sekolah-sekolah itu mulai meredup. Itu tujuan pertama saya bahwa kita harus kembali menghidupkan itu pentas atau seni peran dan semacamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tidak jauh tentu kalau ini berada di internal sekolah, tujuan utamanya pasti untuk mengembangkan potensi atau memberikan pengalaman berlebih untuk para siswa. Tentu itu tujuan utamanya. Itu kemudian kenapa saya bilang bahwa di kasus ini itu tetap ada jebakan Mas. Jebakannya adalah semisal komunitas ini kompeten untuk bikin konten. Ya, semisal film pendek dan semacamnya. Kemudian di media sosialkan dan semacamnya. Itu pasti akan lahir satu motivasi yang berbeda Mas. Kenapa tidak rajin upload untuk kemudian bisa dapat imbalan finansial dan semacamnya. Padahal motivasi awal berdirinya sanggar itu tentu bukan ke arah itu kan. Tetapi lebih ke bagaimana untuk mengembangkan potensi siswa. Dan sering banyak sekali kemudian ini justru menjadi jebakan Mas. Kayak semisal tim media, misalkan tim media di sekolah-sekolah itu kan sekarang sudah banyak sekali diminati untuk bikin konten-konten video dokumenter misalkan atau video dokumentasi kegiatan dan semacamnya. Yang kemudian pasti di dalamnya mereka sudah terjerat dengan jebakan ini. Bahwa pada awal mulanya motivasinya adalah untuk mengarsipkan kegiatan atau kemudian membina para siswa yang berada di tim media untuk bisa berkarya dan semacamnya. Lambat laun pasti disisipi dengan hal itu. Dan ketika betul. Ketika disisipi dengan hal itu, kemudian motivasi itu akan mulai luntur dan pada akhirnya karyanya juga tidak melalui riset yang panjang, tidak melalui proses yang panjang, yang pada akhirnya hanya untuk memenuhi tuntutan itu. Sehingga yang penting berkarya saja kan. Betul. Seperti itu. Jadi untuk jenjang dari para pembina maka akan putus itu ya. Betul. Jadi 17 tahun
ya masih Mas Adi yang jadi pembina ya. Dalam harapannya bukan seperti itu. Iya, Kita betul. tampil bukan hanya sekedar merebut juara gitu ya, Betul, tapi betul. untuk melahirkan generasi-generasi yang mungkin bisa memupuk setiap karya-karya seni yang bisa dipotensialkan, Betul. terutama di daerahnya masing-masing gitu ya. Betul, Apalagi di daerah pedalaman nih, seperti di kawasannya Mas Adi nih, ini banyak sekali potensi alam atau seni yang bisa dimanfaatkan mungkin ya. Kan masih seperti acara mantenan ini kan Betul, masih betul. banyak tradisi-tradisi kuno atau tradisional seperti ada tari semacam macam-macam ya, banyak ya kalau di Banyak, sana banyak. ya. Lumayan Oke. banyak. Tapi sejauh ini potensial di daerah Mas Adi nih perkembangannya seperti apa nih? Memang sudah banyak yang pure media sosial yang dimanfaatkan atau masih mencari orang-orang yang berbakat seperti Mas Adi ini menjadi pembina untuk anak ini bisa dibentuk karakternya gitu. Terutama dukungan dari orang tua nih. Banyak nggak? Kalau misalkan dukungan dari orang tua ya, bicara dukungan orang tua itu mohon maaf sekali nih ya, dalam tanda kutip saya mau bilang bahwa mereka tidak pernah mengatur atau kemudian membatasi, memagari putra-putrinya itu berada di dunia apa. Saya melihatnya begitu, Mas. Oke. Tapi orang tua itu pasti yang lebih dititik tekankan adalah bagaimana siswa itu berprestasi. Saya melihatnya begitu. Jadi berada di dunia apapun, mau masuk ke seni, mau masuk ke apa, yang penting ini dilakukan dengan baik oleh putra-putrinya, betul-betul diminati, betul-betul kemudian mereka berlatih sampai kemudian menghasilkan sebuah karya dan berprestasi. Ini pasti tujuan utama dari orang tua ya begitu. Oke. Saya melihatnya begitu. Dan ini kalau di komunitas saya ya, saya kebetulan Mas, kan kultur saya itu masyarakat pedalaman yang sangat apa ya istilahnya, kalau saya mau bilang Awam nggak awam ya? fanatik enggak terlalu fanatik juga gitu. Dengan sebab kami di situ berproses kemudian bisa memberikan satu bukti bahwa kami bisa berprestasi dari sanggar ini. Kemudian ketika semisal Mas shoot film nih Mas, take gambar untuk film, anaknya perempuan Mas. Take gambarnya itu sampai jam 12 malam Mas. Bayangkan ini kultur desa ya Mas. Yang mereka itu anak perawan gitu. Mungkin putri perempuan jam 12 malam ambil gambar. Tapi dukungan mereka besar. Karena ya itu tadi, bahwa tujuan kami itu bukan hal lain, tapi tentu hanya untuk memberikan ruang kepada siswa untuk bisa berkarya dan berprestasi. Betul sekali. Oke, mungkin sejauh ini bisa dicerna ya oleh pendengar dan juga pemirsa RRI Sumeneb.net yang masih setia bersama sesi ngobras malam hari ini nih. Jadi untuk menciptakan karya ini bukan hanya melalui inspirasi dari pembina, tapi juga insting atau juga inspirasi dari siswa itu sendiri atau pembelajar itu sendiri harus memang benar-benar tumbuh. Dan Betul. ini sangat sulit sekali ya. Sulit sekali. Mas. Bagaimana nih, ada metode khusus mungkin yang diterapkan selaku pembina nih untuk menumbuhkan inspirasi seseorang atau juga siswa agar bisa tumbuh berkembang dari setiap seni atau juga karya yang mereka minati nih? Saya tidak terlalu banyak paham teori Mas tentang itu, tapi saya percaya bahwa salah satu hal terbesar yang bisa dilakukan di salah satu instansi lembaga pendidikan untuk menumbuhkan minat dan motivasi mereka adalah kompetisi, Mas. Saya melihatnya kompetisi. Baik kompetisi internal ataupun kompetisi eksternal dari lembaga, seperti diikutkan lomba ke apa ya istilah keluar gitu, ke lembaga lain dan semacamnya. Di dalam pun, di internal pun itu seharusnya ada kompetisi yang terus kemudian memotivasi mereka untuk tetap terus berkarya. Karena kalau tidak seperti itu Mas, era sekarang sangat sulit sekali untuk kemudian bisa bikin apa istilahnya, kesadaran 100% yang betul-betul tumbuh dari siswa untuk bisa berkreasi, berprestasi dan berkarya. Sulit sekali Mas. Entah kenapa, mungkin karena problem ya mereka sudah mulai
tertipu atau terjebak dengan gadget misalkan Mas, itu salah satunya kan. Daripada berproses apa sih dia harus misalkan syuting film sampai malam-malam, kan mending tidur main HP Mas. Kan begitu istilahnya Ini gitu loh. salah satu contoh misal ya, anak saya nih ya, seneng nge-TikTok atau IG gitu ya, post segala macam tanpa arahan atau pembinaan dari orang tua. Ini tak biarkan gitu ya. Ini memang seharusnya peran orang tua ini mengarahkan, oh kalau kamu ini suka TikTok seperti ini, kamu belajarlah sampai ini. Mungkin ada dukungan seperti itu ya dari orang tua ya. Mungkin ada. Tapi kalau dalam kultur di lembaga kami ndak ada seperti itu. Artinya orang tua itu kalau saya lihat itu mereka bukan tidak peduli, tetapi mereka sepenuhnya pasrah kepada apa yang diminati oleh Si anak selagi itu tetap dalam koridor kewajaran dan semacamnya. Saya melihatnya seperti itu. Ini ada kasus menarik, Mas. Gimana? Siswa kami ada kemarin pertama kali diikutkan lomba baca puisi, juara Mas. Kebetulan itu di tingkat kabupaten. Orang tuanya itu punya mimpi, anak ini itu harus jadi kiai Mas. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena dia itu dituntut banget untuk memahami literasi Islam lah istilahnya. Sekolah 2 kali, setelah formal ada sekolah diniyah. Ini harus. Kalau misalkan ada lomba yang sampai kemudian menyita waktu dia belajar sekolah di diniyahnya ini, yang belajar agama ini pasti tidak direstui oleh orang tuanya Mas. Lah tapi lambat laun ya kami mencoba untuk kemudian terus memberikan ruang ya. mencoba mendekati dan semacamnya. Sampai akhirnya anak ini menjadi salah satu andalan sekolah kami ketika ada lomba baca puisi yang alhamdulillah sekarang sudah direstui. Jadi mau kemana aja sudah terserah, yang penting berprestasi gitu. Dan terbaru itu alhamdulillah di momen ini Mas, HSN Hari Santri itu jadi juara 1 lomba baca puisi se-Jawa Bali di Mantap Purworejo. nih. Akhirnya juga jadi kebanggaan orang tua ya. Jadi kebanggaan orang tua. Oke. Itu tadi orang tua itu sebenarnya ingin membatasi karena mereka belum melihat Mas apa hasil dari seluruh proses ini. Tapi pada akhirnya ketika sudah disuguhi gitu kayak misalkan, ini nggak main-main, ini nggak hanya kalau istilahnya kalau olah vokal kan cuma teriak-teriak Mas, teriak-teriak dan semacamnya. Ini bukan hanya teriak-teriak biasa, tetapi ini adalah teriak-teriak dalam rangka proses bagaimana mereka punya kemampuan untuk bisa menampilkan dan bisa berprestasi gitu. Oke deh. Next. Ada pesan moral barangkali nih untuk para peserta atau juga anak-anak didik nih. Barangkali seni ini bukan hanya bagaimana cara kita untuk tampil nyaman, tapi juga bisa berguna bagi moral pribadinya sendiri. Mungkin ada pesan seperti ini? Wah, kalau pesan moral apa ya? Ya mungkin saya hanya mau bilang begini. Saya teringat salah satu kata ya dalam mutiara Arab begitu ya Mas, bahwa al-ajru biqadri ta'ab. Saya hanya paham itu Mas. Jadi setiap hasil itu pasti seukur dengan usaha. Itu yang selalu kami tekankan kepada siswa, bahwa kalau kamu ingin mendapatkan banyak hal, maka tentu prosesnya juga harus banyak. Dan itu yang kemudian sangat sulit diimplementasikan kepada siswa, bagaimana mereka itu betul-betul bisa berproses. Saya mau bercerita Mas bahwa dulu pada generasi saya maksudnya Mas, untuk nulis puisi saja Mas, untuk nulis puisi tentang semisal puisi perlawanan tentang kelaparan rakyat misalkan, kami diajari di sanggar itu untuk kemudian betul-betul merasakan kelaparan Mas. Lapar ya. Kamu itu kalau menulis puisi rasakan, nikmati dan semacamnya. Kalau mau lihat orang-orang rasanya orang dekil, tidak mandi, kamu jangan mandi 1 minggu baru kemudian nulis puisi. Ada dokter gitu Mas.
Kira-kira nih Mas, kalau doktrin itu dimasukkan ke era sekarang, mau nggak mereka nulis puisi tentang kelaparan? Mereka nggak makan 3 hari dulu baru nulis puisi gitu. Mana gue tahu. Banyak tuh. Itu maksudnya Mas. Jadi prosesnya sekarang itu memang pengen instan sekali. Karena memang untuk menciptakan karya ini tidak mudah ya. Bukan Jadi hanya sekadar fasih itu. membawakan, tapi harus ada penjiwaan. Betul, kembali lagi kepada pesan moral saya. Itu pesan moral saya Mas. Jadi proses itu tidak penting untuk kemudian bisa mendapatkan hal yang besar. Mantap sekali. Oke. Dan pendengaran sebuah wadah atau juga tempat berbagi komunitas untuk berkegiatan dan juga mengembangkan di dunia seni atau juga sanggar ini tidaklah mudah, melainkan dengan usaha dan penyaluran bakat yang maksimal yang mungkin ini menjadi dasar dari terbentuknya karakter dari setiap karya. Oke, terima kasih Mas Adi sudah memberikan penjelasan nih di ruang komunitas malam hari ini bersama siswa-siswanya. Mudah-mudahan nanti menjadi karakter karya yang juga cukup menarik gitu ya. Amin. Terutama juga kesenian-kesenian tradisional di Sumenep ini bisa tercipta terbangkit kembali. Amin. Oke, pendengar, saya sudah kebersamaan kita di sesi ngobras malam hari ini. Di lain kesempatan kita akan sua kembali di jam dan frekuensi yang sama, tentunya di tema dan topik yang berbeda. Pendengar, saya Dian, juga mewakili narasumber kami ada Mas Ashadi. Mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.